Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hamba Allah yang sudah menepati maqam takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bertanya, kan la'alakum tattaqun itu setelah selesai saum? Tidak, saudara-saudara. Takwa itu kan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, imtisal awamili wajtinabuha nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ketika saudara-saudara sekalian pada hari ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu, artinya diperintah oleh Allah, sudah melaksanakan perintah Allah. Ketika kita 11 hari ini insya Allah, mungkin ada yang 11 hari, ada yang 10 hari sudah melaksanakan saum Ramadan, yang kata Allah kutiba alaikum siyam fasitunya ila akhiri la'alakum tattaqun, agar kamu sekali menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya saudara-saudara, pada hari ini, pada detik ini, siapapun yang sudah saum, sudah melaksanakan saum, artinya saudara sudah berada di dalam maqam takwa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita harus gaya, saudara-saudara. Kita harus duduk bahwa kita hari ini sudah mencapai pada maqam takwa. Kenapa? Karena kita melaksanakan intisalu awamil wa jinabu nawahi. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, kita sering menemukan di dalam berita, baik berita mainstream maupun medsos, banyak orang-orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena kehilangan makna dalam dirinya, eksistensial, ya, meaningless, eksistensial, kehilangan makna hidupnya. Kenapa dia? Yang pertama adalah karena dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ada dalam dirinya. Yang kedua, meskipun ada iman, hatinya juga di situ ketika dia sebelum melakukan bunuh diri, dia ada depresi dan stres. Kalau tidak cepat-cepat bertobat pada Allah, maka akan terus. Kenapa? Karena hatinya goyah, Allah tidak ada dalam dirinya. Kenapa Allah tidak ada dalam dirinya? Karena dia berbuat maksiat. Maksiat itulah atau dosa yang melahirkan kegelisahan dalam diri kita, yang melahirkan kegoyahan dalam diri kita. Kata orang-orang atau anak-anak muda itu galau hatinya, jiwanya galau. Kalau dalam bahasa tasawuf, mutagoyur, hatinya berubah-ubah. Dia sholat 5 waktu tetapi dia melaksanakan maksiat, maka dia akan resah hidupnya. Kenapa? Karena maksiat itu akan melahirkan kegalauan dalam diri kita. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru ma'at manal qalbu, al-ismu mahaka al-qalbu. Kebajikan, perbuatan baik itu akan mendatangkan ketenangan dalam diri kita. Kita melaksanakan salat waktu atau al-birru, kita melaksanakan saum al-birru, kita berzakat al-birru, kita membagi 25 rupiah atau 1 bala-bala, 1 kerupuk kepada anak yatim atau kepada orang-orang yang membutuhkan, yang lapar, itu al-birru, maka akan mendatangkan ketenangan pada diri kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka hati tenang. Karena al-birru, mengucapkan kalimat thayyibah ada bagian daripada al-birru. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alif lam
itu akan mendatangkan ketenangan pada diri kita. Jadi kenapa kita goyah? Karena kata ahli tasawuf itu karena ada dosa di dalam diri kita daripada hilangnya iman. Dalam ayat-ayat yang disebutnya ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, orang yang beriman atau muslim, maka dia ada seketika itu juga adalah kata orang sudah malasut iman, coplok iman. Maka dikembalikan lagi ketika bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa tuh maksiat? Maksiat itu kata orang sufi, kata perspektif ilmu tasawuf, ya ilmu hati, ilmu batin, bagaimana mendekati pada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode yang disebut toriko atau jalan. Orang yang melakukan disebut salik, yang sedang menempuh jalan itu ada disebut suluk. Apa itu? Maksiat itu ada dua kategori. Pertama maksiat batin, yang kedua maksiat dohir. Maksiat batin adalah apa? Yaitu maksiat batin itu seperti kita misalnya hubud dunya, rasa gelisah-gelisah dalam hati kita karena tidak punya duit apa-apa, rasanya gelisah dalam diri kita seolah-olah dunia ini akan memahami apa, akan menolong kita dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya ada lagi penyakit batin itu adalah iri, dengki, hasad, ya. Kaslan, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penyakit dalam diri kita. Siapa yang akan mengetahui penyakit itu? Diri kita sendiri. Kenapa kita malas? Berarti ada penyakit yang lain. Ketika kita mendengarkan ceramah, malasnya bukan main. Mendekatan khutbah bukan main. Baca Al-Quran bukan main. Tapi kalau nonton sepak bola bukan berarti bahwa kita nonton sepak bola tidak boleh. Itu ada permainan. Tetapi tenangnya bukan main. Ketika baca Al-Quran rasanya malas, nyeri cangkeng, cik orang Sunda. Cicing di masjid nyeri cangkeng. Padahal di mencek orang Sunda mah kata orang Garut, saya orang Garutnya ya mas sampurnya bahasa Sunda ngarang-ngarti gitu kan. Nongkrong di jalan, aduh masa Allah, nongkrong di jalan, nongkrong ngariung, rek atas nama ngarona, rek gaple, udah betah nak kacida, komo jeng bari jeng dahar barang dahar, nongkrong sepak bola, kacang Garuda, kopi naonnya kopi Garut, kopi Manglayan atau white cafe yang saja bisa beda tenang. Tapi lamun orang calik di bumi, calik di masjid, masya Allah nyeri cangkeng ngadadak puluh, memang pituluh dah gitu. Kayak memang alamnya sejuk di masjid mah jadi ngecapet hayang sari tenanawan. Padahal sahur kanjeng Rasulullah SAW masuk masjid saja asal diniati 1 jam 1 menit dengan niati nawaitu itikafan. Itikaf bukannya bulan Ramadan, saudara-saudara. Itikaf bukannya Ramadan, itikaf itu duduk di masjid beberapa menit dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak mau datang ke masjid? Di situ ada penyakit di dalam hati kita. Apapun alasannya, itu ada penyakit di dalam hati kita. Mengapa malas pergi ke masjid? Itu ada penyakit dalam diri kita. Kita harus evaluasi diri kita. Kita sendiri yang mengetahuinya. Ketika malas, maka istighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada maksiat dohir. Tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak mau zakat, menghardik orang lain, ghibah, memfitnah orang lain, sikut sakat sikut sini dan lain sebagainya, berzina, berjudi, itu adalah maksiat dohir. Nah ketika maksiat dohir dan batin itu bersatu, sebenarnya didorong oleh al-hawa, yaitu maksiat batin. Seperti misalnya kita hubud dunia, maka kita akan menjadi orang yang hubud dunia, mau apakah ini korupsi, pungli dan sebagainya, yang penting dunia dalam diri kita, maka itu akan melahirkan penyakit dalam diri kita. Lama-lama penyakit itu menjadi sebuah internal dan internalisasi dalam diri kita, yang dalam bahasa tasawuf disebut ar-rizq, kotoran.
Coba saudara-saudara sekalian, kalau bapak-bapak sekalian hari ini di atasnya ada kotoran, katakanlah kotoran apa? Kotoran burung, di sini ada kotoran sapi, kotoran macam-macam. Apakah orang itu akan ada yang mendekati sama kita? Tidak akan menjauh sama kita. Ketika kita banyak kotoran, maka jauhlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita resah dan gelisah, dan itulah sebuah pertanda ayatun nar, bahwa diri kita berada di tengah-tengah neraka. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghilangkan seperti itu, agar kita tidak resah dan menghapuskan kotoran arizu, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika arizu kita, kotoran kita secara dohir aja, ada kotoran dalam baju kita, meskipun baju kita ini bagus, segala macam kopiah bagus, segala macam sepatu bagus, mobil bagus, tapi ada kotoran sapi, ada kotoran yang lainnya, pasti orang-orang akan lari. Begitu juga Allah tidak akan dekat dengan kita, disebut ada hijab, ada penghalang dalam diri kita. Dan bagaimana caranya? Caranya untuk menghilangkan itu, kata ahli tasawuf, ada 3 sistem, yaitu sistem yang pertama sistem tarbiyah. Yang pertama adalah, atau tarbiyah itu namanya pendidikan, tarbiyah ruhani. Ada sistem 3 tarbiyah atau 3 tahapan tarbiyah. Apa itu? Tahlil. Tahlil itu apa? Mengosongkan diri dari kita dari perbuatan-perbuatan dosa, artinya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tahapan tahlil. Seseorang manusia tidak lepas daripada dosa. Apakah yang sedang berada di tempat ini, di depan mimbar ini, pasti ada dosa, karena manusia tidak lepas daripada dosa, baik sengaja atau tidak sengaja. Karena itulah kita harus sampai pada tahlil. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tahlil itu? Mengosongkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Caranya bagaimana? Kaum Thariqah menyebut, pertama membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yang paling utama adalah, yang kedua tahapan itu adalah berjanji di hadapan Allah dan nadam, menangis atas maksiat yang kita lakukan dan akibat dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nandama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencek urang Sunda mah bapak basadayana, cek urang Bandung mah, cek urang Kota Kembang mah naon adnadama teh nalangsa ceurik kingkin ka Gusti Nu Masuci lantaran boga dosa loba pisan ceurik ka Allah Subhanahu wa taala. Panangan seueur dosa sampean deung seueur dosa, panun seueur dosa, rasana diri gua naon evaluasi diri nadama ka Allah Subhanahu wa taala. Artinya menangis dan tersenduh-senduh. Yang selanjutnya adalah berjanji kepada Allah, saya tidak akan kembali lagi, maaf wahai dosa maksiat, saya tidak akan kembali lagi, goodbye. Itu adalah tahlil. Nah, amalan ritualnya adalah istighfar. Bagaimana caranya istighfar? Kata ahli thariqah, yaitu membayangkan dosa kita dan akibatnya terhadap dosa. Misalnya kita meninggalkan sholat 5 waktu, terbayang kata Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, man tarakal khamsi, barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, dia dengan sengaja, muta'amidan fazazahum jahannaman khalidan fiha, itu adalah akan masuk ke dalam neraka jahanam secara abadi khalidan fiha. Nadama bagaimana beratnya neraka jahanam. Sakit aja yang kita lakukan, misalnya maaf, bisul saja di kepala udah sakitnya nyut-nyutan. Apalagi di neraka jahanam. Kenapa kita merasa bandel? Seseorang merasa bandel karena belum merasakan beratnya neraka jahanam, atau gelapnya alam barza, beratnya hisaban nanti, belajar beratnya ketika datang pertanyaan malaikat munkar nakir, dan kita sendiri beratnya sakaratul maut karena banyak dosa. Kenapa? Karena kita belum merasakan, belum sampai pada itu. Karena itulah kita harus mencoba merasakan, membayangkan bagaimana rasanya kalau masuk neraka jahanam. Maka banyaklah istighfar. Mana sigot istighfar? Mulai dari ucapan astagfirullah, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, itu sigot istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang harus saya hamba, tidak ada yang harus saya bakti, yang harus saya abdi illa anta, kecuali engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksud engkau inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang-orang yang beraniaya diri, yang zalim. Itu adalah ucapan siapa? Doana Nabi Yunus ibnu Matta. Nabi saja merasa melakukan perbuatan dari seorang nabi gara-gara dia lari daripada dakwah. Dia lari karena ketakutan rakyatnya, masyarakatnya akan membunuhnya. Dia lari ke pinggir pantai dan akhirnya dimakan atau ditelan dengan proses samudra yang begitu datang gelombang, terbawa gelombang dan ditelanlah oleh yang namanya ikan besar. Disitulah berasa sadar Nabi Yunus ibnu Matta. Dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang dimasukkan oleh para ulama dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Rasulullah sallallahu ada termasuk asmaul azam, yaitu ismun yang azam, yang agung. Apabila dibacakan maka dia akan mendapatkan, akan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga ada di kalangan para ulama kadang-kadang dibaca 40 kali untuk agar hajat didapatkan. Tapi intinya apa? Intinya adalah kita menyesali dosa-dosa. Yang kedua, tidak hanya cukup taubat, tidak hanya cukup tahalli, mengosongkan diri, ada yang harus dilakukan, yaitu tahalli. Yang kedua, tahalli itu apa? Menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu, Allah bukakan pintu-pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus menjadi semangat spirit kita. Ketika bulan Ramadan ini Allah angkat tingkatkan amalia kita. Maksudnya adalah bukan hanya junnatun, tetapi juga adalah akan dilipat gandakannya pahala. Maka harus menjadi spirit tahali kita, artinya menghiasi amalia kita. Baca Al-Quran kita tingkatkan, sedekah kita tingkatkan, berjamaah kita tingkatkan, rasanya lillahi kalimatillah. Insya Allah kita akan mencapai tahali, yaitu tahapan memperindah amalia kita. Maka jangan bersandar, jadikanlah pada bulan Ramadan ini sebagai spirit untuk meningkatkan tahali, sehingga ketika pada 11 bulan yang akan datang kita keluar menjadi orang-orang yang sangat indah. Bapak sekalian, coba kita lihat, ibu-ibu sekalian, kalau ada ibu-ibu di sini dengar, lihat kan ulat, bukan ulat hilet, dia akan ditakuti oleh setiap orang. Tetapi ketika dia apakah itu mencek orang Sunda, mereka hilet hidung, mereka hilet koneng, bulu nabadang, pasti sini tuh. Jangankan perempuan, anak muda, ya orang tua juga kadang-kadang takut, kadang-kadang jijik. Tetapi ketika itu si hilet, itu si lalat, ya lalat atau ulat pak? Ulatnya bisa salah. Lalatnya ulat bedanya. Hilet dah hilet, lalat ulat pak? Ulat. Berarti tertunuh apa teh? Bisi tunuh gitu kan. Sim kuring karek nu ajam ya 3 Garut datangkan dia mah karek baralik manyarek baralik. Sim kuring 3 Garut ya ajangan Garut datangkan dia ka Bandung. Nah, insyaallah iya jeung persoalan banyak di jalan segala macam. Lillahi ta Gusti abdi mudah-mudahan dikalebatkeun lillahi taala. Terus we ngadoa ka Gusti nu Maha Suci. Naon sababna? Bisi aya dirjen haya karena naon tadi dinya. Keun abi foto mah teu naon eta mah keur naon? Keur iklan artina naon dakwah deui. Sugana nu nurutan dakwah sing kuring ka jadi amal bener kitu tah. Bahkan ditambahan ilmuna gitu. Heuh da kudu seuri sakali-kali mah atuh ieu mah serius wae ge. Senyum atuh mana ciga nu harerea barek balik ke jalan motrot keur mah urang teu bisa udut, teu bisa dahar, atuh seri-seri atuh atabas sama itu sedekahun. Jadi senyum itu adalah sedekah. Sehingga kelihatan mukanya bersih, kelihatan muda awet, muda unggul.
Nah Bapak sekalian, kita lanjutkan lagi. Nah ketika ulat itu hilang, kasih ulat, ketika dia puasa, apa yang keluar? Bukan jadi ilat, dia mungkin bukan jadi ulat lagi. Ketika dia puasa 2 hari 3 hari masuk ke pompong, keluar jadi apa? Kupu-kupu yang begitu indah. Jangankan anak kecil, ibu bapak-bapak juga pasti akan, oh indahnya ini kupu-kupu. Padahal kalau kita lihat sehari-hari, wih, sakut, atau kalau jijik, takut atau lain sebagainya, pasti gatal dalam diri kita. Nah mudah-mudahan saum kita ini dengan taholi dan tahalinya, kita akan sampai pada seperti kupu-kupu. Baru yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu terbukanya hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang tentang tajalli ya, kapan-kapan aja nanti saya undang, nggak usah di sini lagi, atau nanti juga live. Saya suka live kitab Kifayatul Atqiyah. Saya juga punya YouTube Wacana Nusantara, itu saya kadang-kadang saya ke live Kifayatul Atqiyah atau Hikam, atau juga TikTok. Insya Allah Anda baca saja di situ, ketemu saja dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan orang-orang yang paham tentang ilmu tasawuf, ilmu batin ini, ilmu hati kita, menjadi terang hati kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tajalli itu artinya apa? Terbukanya, sederhana saya, terbukanya karomah dan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terbukanya dalam diri kita, hati kita itu adalah apa? Yaitu yang disebut dengan asma-asma Allah menginternalisasi dalam diri hati kita. Kenapa begitu saudara-saudara? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa diri kita ini tidak bisa lepas daripada dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Wa nafsin, dengan nafsu diri kita yang sempurna, fa alhamaha fujuraha, aku ilhamkan padanya al-fujur, yaitu kejelekan, tapi juga Allah berikan padanya apa? Palhama fujuraha wa taqwaha. Adapun sendiri takwa pada diri kita, di dalam diri kita itu sekali ada pertentangan, yaitu antara nafsu al-hawa az-zamimah wal hamidah. Maka kalau manusia lebih banyak pada hamidahnya, menjadi akhlak yang soleh, akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah. Lamun cek orang Sunda, lamun loba teuing zamimana kana diri, maka jadi jelema nu goreng akhlakna, jelek akhlaknya, maka timbullah keresahan dalam diri kita. Karena itulah manusia itu berbuat dosa, kita berbuat dosa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Tetapi yang tidak manusia, yang tidak benar itu apa? Tidak mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di dalam bulan Ramadan ini, yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan spirit kita ada spirit tahalli untuk menghias amalia-amalia kita dengan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya melaksanakan saum saja. Saudara-saudara, anak kecil juga bisa saum. Bisa kalau hanya menahan lapar dan dahaga. Tetapi yang sangat sulit inti daripada saum itulah imsak, pengendalian diri kita. Apa? Nafsun kita. Yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Mudah-mudahan sekali lagi, caranya apa? Diganti dengan tahali, dengan cara meningkatkan amal kita, dengan cara apa? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Al-Qur'an, dan berbagi dengan sesama manusia, sehingga kita sampailah ketika di penghujung, katakan 29 hari atau 30 hari, masuklah pada Idul Fitri. Fitri itu apa? Fitri itu bukan fitrah. Kalau fitrah yuladul ala fitrah, artinya suci. Kalau fitri artinya apa? Artinya fitri itu, Idul Fitri itu apa? Artinya kita putur makan. Jadi Idul Fitri, semua manusia pada hari itu tidak boleh ada yang kelaparan. Diwajibkanlah itu zakat fitrah. Disitulah utamanya. Kalau fitrah, ya itulah suci artinya. Nah di sini penting saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan penting kita untuk memahami hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, bulan Ramadan itu mari kita jadikan spirit tahali kita, meningkatkan keindahan di dalam amalia kita, sehingga wujudlah kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi ada manfaatnya dan ada barokah bagi kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil. Mari kita
beristighfar semuanya. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mari kita doakan ibu bapak kita. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara walizamil muslimina wal muslimati al ahya minhum wal amwat. Apa yang saya sampaikan itu tadi juga adalah buku saya Materi Binangga Keterangan Jiwa. Saya menyerahkannya kepada perpustakaan. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian bisa baca buku itu dan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan barokah bagi semuanya. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.